Pagi hari, setelah Chu Feng menyelesaikan latihan pernapasannya, ia merasa segar, pikiran dan tubuhnya senang. Kondisi dirinya sangat baik. Setelah sarapan, ia mengunci diri di kamar. Ia menyalakan alat komunikasinya, bersiap untuk pertempuran besar. Ketika dinyalakan kembali, itu langsung berdering tanpa henti. Ia hanya bisa meletakkannya di tempat tidur, dan itu bergetar terus-menerus di sana. Sebanyak ini, Chu Feng merasa bersalah. Setelah beberapa menit, suara dering baru mereda, tetapi kadang-kadang masih berbunyi, sangat bising. Chu Feng mengubahnya menjadi mode senyap, barulah ia mengambilnya, dan melihat pesan satu persatu. Panggilan tak terjawabnya penuh. Hampir semua orang yang ia tahu telah memanggilnya. Tentu saja, nomor tak dikenal jauh lebih banyak. Adapun pesan teks, ia memperkirakan perlu waktu sepanjang pagi untuk membacanya. Chu Feng memberanikan diri. Ia mulai dari teman masa kecil dan teman kuliahnya. Ia tidak bisa tidak membalas. Secara relatif, kelompok orang ini masih aman, dan tidak akan memberikan daya rusak yang mengerikan. Gila, akhirnya bisa menghubungimu. Apa kau mau bikin kami mati ketakutan? Kenapa kau bisa menjadi pemeran utama Raja Dewa Banteng Agung? Ya Tuhan, benar-benar seperti dongeng. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu sebenarnya dengan Jiang Luoshen? Cepat beritahu. Api gosip di hatiku bisa membakar 9 langit dan 10 bumi. Ini adalah salah satu teman masa kecilnya, suaranya keras. Chu Feng tidak punya pilihan, dan dengan sabar menjelaskan. Kemudian ada Sulingsi, teman kuliahnya, seorang gadis cantik yang sangat bergaya. Sekarang ia juga menjadi sangat ingin bergosip, dengan berbagai pertanyaan mendalam. Ia berkata, Chu Feng, apa kau dirasuki makhluk halus? Ini sama sekali bukan gayamu. Cepat beritahu, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, ada teman-teman SMA dan anak-anak tetangga, dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai topik. Chu Feng hampir gila. Siapa bilang kenalan ini tidak memiliki daya rusak besar? Mereka tak terbatas dan bahkan lebih menakutkan. Bombardir itu membuatnya hampir ingin lari sambil menutupi kepala. Ia benar-benar tidak tahan. Yang paling menyebalkan adalah saingannya saat kuliah, yang pernah mengejar Lin Nuyi bersamanya. Saingannya itu senang melihat kemalangan Chu Feng, tetapi juga iri dan cemburu. Ia tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, aku dengar anakmu dengan seseorang hampir lahir. Hahaha, selamat. Kalau begitu, aku bisa melanjutkan mengejar cinta Dewi Lin. Diamlah, jangan ikut campur. Chu Feng benar-benar ingin memukuli orang. Ia menduga ada berbagai berita buruk di luar sana. Sepanjang pagi, Chu Feng terus dibombardir. Ini baru sebagian kecil dari kenalannya, dan belum melibatkan senjata pemusnah massal seperti Jiang Luoshen, Lin Nuyi, dan lainnya. Kenapa Pak Tua sialan ini ikut-ikutan? Chu Feng sangat marah, karena ia melihat Lutong juga membombardirnya. Pak Tua, rumah kita dekat sekali, tidak jauh dari istana Yusu. Kenapa kau ikut-ikutan membuat kekacauan? Lutong tertawa kecil. Ia berkata, nanti berikan aku 100 poster bertanda tangan. Cucuku ingin memberikannya kepada orang lain. Kau harus membantuku. Chu Feng segera mengakhiri panggilan. Pak Tua sialan ini pasti sengaja, hanya ingin membuat kekacauan. Saat kepala Chu Feng pusing, banyak orang lain juga mengalami kesulitan. Mereka sangat marah. Orang-orang ini tidak tidur semalaman. Di pagi hari, mata mereka bengkak seperti penda. Fajra sudah menghancurkan 3 meja makan. Uap putih keluar dari hidungnya, dan mulutnya hampir menimbulkan api. Dalam film Raja Dewa Banteng Agung, ia sangat berani, tetapi juga terlalu memalukan. Sutradara yang memalukan itu membuat potongan adegan ajaib. Setelah ia menjatuhkan babi hutan itu, seekor burung beo terbang lewat, dan berteriak, ada yang menindih babi. Setelah sampai di sana, tidak ada lagi adegan yang ditampilkan. Hanya terdengar jeritan babi hutan di sana, tidak ada lagi adegan yang direkam. Hanya ada suara tanpa adegan. Burung beo itu juga ikut membuat kekacauan, membuat orang berimajinasi dan berpikir tak terbatas. Saat ini, kata kunci yang sedang tren sudah berubah dari Fajra menunggangi babi menjadi Fajra menindih babi. Volume pencariannya semakin besar. Paru-paru Fajra hampir meledak karena marah. Ia meminta orang mengatur pesawat pribadi, dan akan langsung terbang ke Shuntian, untuk dalam tanda kutip berbicara dari hati ke hati dengan Zhao Yitian. Dewa bersayap perak, salah satu dari 4 manusia super teratas lainnya, terlihat sangat keren di film Raja Dewa Banteng Agung. Ia menakuti semua orang. Sayap peraknya nyaris tidak memiliki lawan, namun, ia juga sangat tertekan. Karena kekuatannya yang di awal hanya untuk mendukung pertempuran di belakang, di mana ia ditembak bertubi-tubi dengan busur dan anak panah seperti sasaran latihan. Terlalu menyedihkan. Dalam drama ini, ada adegan yang dilebih-lebihkan. Sedikit efek khusus ditambahkan, dan sayapnya ditembak jatuh oleh Raja Dewa Banteng. Pada saat yang sama, perannya di film Raja Dewa Banteng Agung adalah mengejar cinta Lin Nuyi tetapi gagal. Karena cinta berubah menjadi benci, ia berjalan sendirian ke sisi berlawanan dari manusia, kesepian dan tak berdaya. Sekarang, di internet, ia disebut Kaisar Tragis. Popularitasnya sudah tinggi. Ditambah dengan dirilisnya film, 2 kata Kaisar Tragis di daftar pencarian topik panas meroket.
Itu bisa bersaing dengan kata kunci Fajra menindih babi. Di rumah Lin Yeyu, Suannya juga penuh amarah. Orang yang paling tidak ingin ia lihat, ternyata muncul di layar lebar bersamanya, dan menjadi sangat populer. Ia ingin kembali ke layar lebar dan menjadi terkenal di seluruh negeri lagi, tetapi musuhnya menjadi populer terlebih dahulu, secara misterius menjadi kuda hitam dengan popularitas yang meroket. Hal ini membuatnya sangat marah. Ia sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Gelas dan piring pecah berantakan di lantai. Demikian pula, di keluargamu dari grup biologis Dewa Surgawi, wajah sekelompok orang diselimuti embun beku. Mereka semua ingin pergi ke Shuntian, dan menguliti sutradara itu hidup-hidup. Suan King tidak berbohong terakhir kali. Sekarang semakin pasti, Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng. Dia harus dibunuh. Meskipun film Raja Dewa Banteng Agung telah melalui beberapa perubahan, dan tidak menjelekkan keluargamu secara keseluruhan, tetapi itu juga tidak terlalu mulia. Mu yang dipenggal di depan umum oleh Raja Dewa Banteng, adegan ini benar-benar ditayangkan. Apa mereka ingin membuatku mati karena marah? Mata ayahmu, Mu Qinghe, terlihat jahat. Saat ini, niat membunuhnya meluap-luap. Tangannya gemetar. Ia ingin membunuh orang. Ini adalah peringatan dari negara kepada para konglomerat. Kalau tidak, film ini tidak akan pernah disetujui. Ini adalah peringatan bagi kita, kata seorang lelaki tua. Kata-katanya sedikit dingin. Saat ini, jari Chu Feng sedikit gemetar. Ia membuka beberapa laporan berita. Bahkan sarafnya yang kuat, sekarang hampir gila. Ia tidak tahan lagi. Tidak perlu dikatakan lagi, film Raja Dewa Banteng Agung sangat populer. Semua orang membicarakannya. Berbagai berita gosip juga menyebar secara eksplosif. Judulnya sangat mengejutkan, misalnya, mantan kekasih Chu Feng saat kuliah. Melihat judul ini, kepalanya terasa akan meledak. Ia benar-benar ingin memukul reporter itu. Bahkan hal seperti ini pun dicari tahu. Setelah mengkliknya, ternyata para reporter ini benar-benar memiliki kekuatan besar. Mereka membocorkan beberapa kisah lamanya dengan Lin Noi. Bahkan di bagian akhir, mereka menghela napas, mengatakan bahwa latar belakang memang benar-benar memisahkan sepasang kekasih, membuat mereka putus. Faktanya, sewaktu kuliah, Chu Feng memang berasal dari kalangan keluarga biasa, sedangkan Lin Noi berasal dari keluarga konglomerat. Ini masih tergolong baik. Meskipun spekulatif dan dilebih-lebihkan, setidaknya ada dasar. Judul berikutnya membuat Chu Feng ingin membunuh orang. Misalnya, Anak Haram Raja Dewa Banteng. Bahkan ada judul, 3 hari 2 malam Jiang Luoshen dan Chu Feng. Ada banyak laporan, segala macam berita, seolah-olah akan membuat Chu Feng gosong. Sekelompok wartawan berita hiburan itu terlalu tidak bermoral. Kali ini, ia tidak bisa menertawakan Fajra, Jiang Luoshen, dan yang lainnya yang mendominasi daftar pencarian. Ia bisa melihat, di daftar pencarian topik panas, ia dan beberapa orang itu bersinar bersama, mendominasi dunia. Tentu saja, ini baru sebagian kecil. Penggalian dan laporan lanjutan terus bermunculan. Misalnya, judul berita, Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng. Dalam berita ini, berbagai argumen disajikan dengan lengkap dan terstruktur, meyakinkan orang. Ia benar-benar diungkap habis-habisan. Dunia gempar, dan semua penjuru mendidih. Pagi itu adalah ledakan. Ada terlalu banyak berita. Wajah Chu Feng mati rasa karena bombardir itu. Hingga ketika alat komunikasinya bergetar, ia bahkan tidak melihatnya. Ia langsung menjawabnya. Di seberang sana, terdengar teriakan Jiang Luoshen. Chu Feng, Raja Dewa Banteng, kau bajingan. Dewi Jiang sangat marah. Ini benar-benar berbeda dari kecerdasan dan ketenangan dirinya yang biasa. Ia kehilangan itu, dan ingin memukuli Chu Feng habis-habisan. Anak itu bukan anakku, mereka hanya membuat berita omong kosong. Chu Feng tidak berpikir, dan langsung mengatakannya, membela diri. Namun, dengan suara swoosh, bulu kuduknya berdiri. Ia cepat sadar. Ia benar-benar bodoh karena dibombardir. Bagaimana ia bisa mengatakan hal seperti itu? Benar saja, dari ujung alat komunikasi, terdengar jeritan wanita yang sangat marah. Chu Feng segera menutup telepon. Ia tidak berani berbicara dengannya, setidaknya tidak sekarang. Di tempat lain, Jiang Luoshen sangat marah sampai ingin membunuh orang. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak tidur semalaman. Akhirnya ia menemukan orang yang tepat, dan ingin berteriak untuk menyelesaikan masalah. Tetapi panggilannya malah ditutup. Dia Raja Dewa Banteng. Apa dia benar-benar Raja Dewa Banteng? Itu menjadi kenyataan. Jiang Luoshen bergumam. Meskipun ia sudah menduga, ia masih terkejut ketika semua bukti lengkap. Ia memikirkan banyak hal. Pada saat yang sama, ia juga sangat marah. Semakin identitas pria itu terungkap, semakin ia marah. Hari itu, ratu yang mendominasi daftar pencarian terus menjerit. Pagi itu benar-benar penuh keributan. Bagi Chu Feng, itu sangat menyakitkan. Ia hampir mati karena ledakan berita. Kedua film besar itu menciptakan rekor baru. Keduanya memecahkan rekor box office sebelumnya. Datanya sangat menakutkan. Pada akhirnya, di hari pertama, film Raja Dewa Banteng Agung sedikit memimpin. Ia berhasil mendominasi daftar box office, mengejutkan industri film. Banyak sutradara dan aktor besar tercengang. Itu hanyalah produksi berbiaya rendah,
sebagian besar hasil rekaman diam-diam. Tapi hasilnya, itu menjadi sangat populer. Itu benar-benar melawan takdir. Luncurkan opini publik, tekan mereka, orang-orang dari film Kebangkitan di Akhir Zaman tidak bisa duduk diam. Mulai dari investor hingga sutradara, hingga aktor, semuanya bergerak, melakukan berbagai promosi. Misalnya, seorang bintang papan atas melangkah maju, dan berkata dengan nada menghina, film tertentu dibuat secara kasar. Promosi awalnya bagus, tetapi dataannya pasti kurang. Siapa pemeran utamanya? Mereka tidak memiliki etika dan kualitas aktor profesional. Terlalu buruk. Apa itu seni? Apakah mereka tahu? Apa itu mahakarya? Bisakah mereka mewujudkannya? Aku berharap semua orang menonton mahakarya yang dibuat dengan hati oleh seniman sejati, dan mendukung film Kebangkitan di Akhir Zaman. Jelas, orang yang berlagak tinggi seperti ini paling mudah dihujat, meskipun ia adalah bintang papan atas. Banyak orang di internet mencaci maki, menyindirnya iri karena tidak bisa mendapatkan bagian. Apakah bintang-bintang papan atas itu bisa disebut seniman? Mereka terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Tentu saja, orang itu sudah memprediksi hal ini. Ia hanya ingin dijadikan sasaran. Selanjutnya, giliran para kritikus film dan komentator. Mereka semua muncul, dan banyak selebriti memberikan komentar sepihak. Semuanya menjelekkan film Raja Dewa Banteng Agung. Efek selebriti sangat menakutkan. Jika hanya satu bintang papan atas yang mengatakan buruk, publik mungkin tidak percaya. Tetapi jika sekelompok selebriti melompat keluar, hal itu memang bisa memengaruhi opini publik. Kemudian, para bintang besar dari film Kebangkitan di Akhir Zaman juga melangkah maju, memberikan pernyataan. Seorang bintang papan atas lain berbicara sangat langsung. Ia berkata, film yang diproduksi oleh bengkel kelas 3, apalagi yang bisa dijual selain gimmick, itu semua sampah. Melihatnya saja sudah merusak mata. Zhou Yitian, Du Huaijin, Ye Qingrou, dan lainnya sangat marah. Banyak orang yang menyukai drama ini, dan banyak yang mengutuk orang itu. Meskipun ada efek selebriti, dan mereka bersama-sama menjelekkan film Raja Dewa Banteng Agung, tidak mungkin mencuci otak semua orang sepenuhnya. Chu Feng tidak tahan. Meskipun ia berada di ujung tanduk, ia menggunakan akun media sosialnya untuk memposting satu pesan, selebriti kelas 3, tidak bermoral. Ini seperti meluncurkan senjata nuklir. Ia memicu kegemparan, dan langsung meledakkan internet. Ia berani muncul pada saat kritis ini, yang secara alami menimbulkan gelombang. Sekarang, berita tentang dirinya ada di mana-mana. Ia tidak mungkin muncul tanpa memicu diskusi panas. Pada saat yang sama, jumlah pengikut di media sosialnya langsung meroket, berlipat ganda, dari sedikit menjadi jumlah yang luar biasa. Bintang terkenal yang disebut selebriti kelas 3 itu sangat marah, hingga hampir muntah darah. Ia mengancam akan menuntut Chu Feng atas tuduhan penghinaan. Cih, masih berani mengatakan orang lain menghina? Lihat dirimu sendiri dulu. Banyak orang meninggalkan komentar. Setelah Chu Feng memposting, ia segera offline, dan tidak memedulikannya lagi. Ia hanya tidak tahan sesaat. Xuan Yi akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia melompat keluar, dan memposting di media sosialnya. Ia berkata, beberapa orang benar-benar tidak memiliki etika. Mereka dengan seenaknya menyakiti orang lain. Orang seperti itu harus langsung diblokir. Siapa yang akan menonton karya seperti itu? Promosi awal yang berlebihan, pasti akan menghadapi kegagalan total di kemudian hari. Karena, ia melihat efek selebriti berhasil. Semua fitnah sangat sukses. Banyak orang goyah, dan berpikir bahwa film itu mungkin benar-benar dibuat secara asal-asalan. Seluruh tim produksi film Kebangkitan di Akhir Zaman berpikir bahwa film Raja Dewa Banteng Agung kemungkinan besar akan anjlok box office-nya. Chu Feng tidak lagi memedulikan hal-hal itu, dan berkonsentrasi membalas berbagai pesan. Tidak butuh waktu lama, sapi hitam besar mencarinya lagi. Ia melihat catatan panggilan tak terjawabnya. Hanya dalam semalam, ia telah memanggil Chu Feng sebanyak 17 kali. Chu Feng bingung, apakah sapi itu tidak tidur? Begitu panggilan tersambung, auman sapi hitam besar langsung terdengar. Nak, kau sengaja ya? Berani-beraninya kau pura-pura hilang kontak denganku. Kemana kau pergi semalaman? Jangan-jangan kau benar-benar menemani wanita itu untuk merawat bayinya? Chu Feng berkeringat deras. Ia berkata, Bos Hitam, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau juga mulai memperhatikan gosip tidak berguna ini? Apa kau tidak tidur? Matamu awalnya sudah hitam besar, sekarang tambah hitam lagi. Sapi hitam besar mengaum, hampir mengamuk karena marah. Chu Feng buru-buru menjauhkan alat komunikasinya. Ia berteriak dari kejauhan, pelan-pelan. Aku merasa Gunung Kunlun bergetar. Hati-hati, jangan sampai merobohkan dua puncak gunung. Nak, aku sudah menonton film itu. Kakek ini sangat marah. Bukankah kau ada di Shuntian? Bantu aku menculik sutradara payah yang bernama Zhou Yitian itu. Aku akan mengulitinya. Tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa menontonnya? Bukankah kau ada di Gunung Kunlun? Chu Feng terkejut. Di mana Bos Hitam menonton film itu? Sapi hitam besar mencibir. Ia berkata, bioskop terbesar di kota terdekat dengan Gunung Kunlun. Kami sudah menyewanya. Tentu saja aku bisa menonton. Chu Feng sedikit tercengang. Sekelompok binatang aneh pergi menyewa bioskop. Benar saja, tidak lama kemudian, berita mengejutkan mengguncang seluruh internet.
Bahkan orang-orang di luar negeri pun tercengang. Di kota terdekat di kaki Gunung Kunlun, di sebuah bioskop, duduk berbaris-baris Raja Iblis, semuanya adalah binatang aneh. Beberapa memiliki mulut lebar dan taring, beberapa memiliki sayap emas yang bersinar, beberapa memiliki ekor naga yang menjuntai, dan beberapa memiliki tanduk besar. Mereka semua terlihat lebih kejam dan lebih menakutkan satu sama lain. Raja Iblis Banteng duduk dengan mantap di barisan depan tengah. Bukan karena kekuatannya yang tertinggi, tetapi karena ia mendapat kehormatan karena ia muncul di dalam film yang ditonton, dan didorong oleh sekelompok Raja Iblis untuk duduk di sana. Seketika, semua tempat menjadi gempar. Investor, seluruh tim produksi film kebangkitan di akhir zaman, serta para kritikus film, dan selebriti, melihat berita ini, mata mereka langsung gelap, dan mereka hampir pingsan. Saat ini, sekelompok kritikus film, dan para selebriti media sosial, semuanya tercengang. Apakah film Raja Dewa Banteng yang mereka celah habis-habisan setelah menerima bayaran, akan menembus langit? Begitu banyak dari mereka yang bersama-sama menghujat, memberikan peringkat terburuk, dan menggiring opini publik. Baru saja membuahkan sedikit hasil, tetapi sekarang semuanya menjadi tidak berguna. Setiap satu dari sekelompok raja binatang itu bisa menyebabkan gempa bumi besar. Dak rusaknya tak terhingga, setidaknya tidak lebih lemah dari Raja Serigala Biru. Mereka semua berkumpul, menyewa bioskop untuk menonton film. Ini seperti badai angin topan tingkat 19, menyapu dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Para kritikus film dan selebriti itu hampir menangis. Kali ini, mereka ditakdirkan untuk menampar wajah mereka sendiri. Dapat diperkirakan, film Raja Dewa Banteng pasti akan sangat populer. Sekelompok raja binatang menyewa bioskop. Siapa yang akan percaya jika kabar ini tersebar? Namun, ada bukti nyata. Manajer bioskop, dengan gemetar, mengambil gambar adegan itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Para raja itu hanya meliriknya, dan tidak mengatakan apa-apa, karena mereka sama sekali tidak peduli. Internet meledak, dan semua tempat gempar. Orang-orang benar-benar tidak berani percaya. Ya Tuhan, pengaruh film Raja Dewa Banteng sangat tak terbatas. Apa kalian lihat? Bahkan raja binatang berkelompok untuk menonton film. Pesonanya tanpa batas. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Sihir apa yang dimiliki film ini? Membuat sekelompok raja binatang berkelompok untuk menyewa bioskop. Ini menakutkan. Aku belum menonton film ini. Aku harus segera memesan tiket dan melihatnya sendiri. Bahkan binatang aneh menonton, jika sebagai manusia aku tidak menontonnya, itu tidak masuk akal. Semua orang terkejut. Setelah itu, semua tempat menjadi seperti air mendidih, dengan diskusi yang tak henti-hentinya. Sutradara film kebangkitan di akhir zaman benar-benar menangis. Pada saat kritis, ia terkena pukulan telak. Ini benar-benar tidak dapat diatasi. Sekelompok bintang besar dalam drama itu juga tercengang. Bagaimana mungkin? Sekelompok raja binatang, setiap satu dari mereka dapat memusnahkan kota dan desa. Mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Beberapa selebriti mengutuk habis-habisan. Misalnya, bintang papan atas yang sebelumnya mencibir, mengatakan bahwa film Raja Dewa Banteng dibuat secara asal-asalan, dengan aktor amatiran, dan popularitasnya tidak akan bertahan lama. Sekarang ia benar-benar panik. Jelas sekali, film Raja Dewa Banteng akan mengalami pertumbuhan box office yang eksplosif. Ini akan menampar wajahnya dengan keras. Bintang wanita yang pernah dicerca Chu Feng sebagai selebriti kelas 3, menjadi sangat marah. Ia berbicara tanpa berpikir, dan menulis di akun media sosialnya, "Gimik. Ini pasti gimik." Apa yang diketahui oleh sekelompok binatang buas. Agennya ketakutan hingga pucat, dan gemetar mengingatkannya bahwa mereka adalah sekelompok raja binatang. Akibatnya, wanita itu menghapus komentarnya dalam hitungan detik dengan jari gemetar. Ia tidak berani muncul lagi. Xuan Yi merasa sangat terluka. Dadanya dipenuhi darah yang tersumbat. Ia ingin muntah tetapi tidak bisa. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Ia selalu ingin membunuh Chu Feng. Hasilnya, ia menemukan bahwa Chu Feng hidup dengan baik, dan bahkan bersaing dengannya di dunia film. Chu Feng secara ajaib menekan film yang dibintanginya, ini sangat melukainya. Keesokan harinya, box office Raja Dewa Banteng meroket, bahkan lebih menakutkan daripada hari pertama. Ini bisa disebut keajaiban. Kali ini, ia benar-benar meninggalkan film kebangkitan di akhir zaman yang berada di posisi kedua, dan bukan hanya sedikit, tetapi selisih yang sangat besar. Ketika hari ketiga berakhir, Raja Dewa Banteng ternyata masih meningkat. Ini benar-benar melanggar akal sehat industri film. Bagaimana bisa terus meningkat? Seharusnya menurun. Film kebangkitan di akhir zaman berjalan standar. Box office-nya menurun setiap hari. Apakah ini melawan takdir? Banyak orang berseru. Raja Dewa Banteng ditakdirkan untuk menciptakan mitos box office, menghancurkan pesaingnya dengan momentum yang tak terhentikan. Di internet, para kritikus film memberikan rating yang sangat rendah untuk film Raja Dewa Banteng, menjelekkannya hingga ekstrim, tetapi hal itu tidak bisa menghentikan antusiasme masyarakat. Semua orang pergi menonton film. Dapat dikatakan, film ini semakin dihujat semakin populer. Pada akhirnya, itu menjadi sangat populer.
Komentar dari para selebriti dan kritikus film sama sekali tidak berguna. Belakangan, akhirnya ada beberapa orang yang tidak berani berbicara melawan hati nurani mereka. Mereka berdiri dan menyatakan bahwa ini adalah karya yang fenomenal, melampaui karya-karya sebelumnya. Ini adalah rekor bersejarah. Satu dua selebriti berdiri dan berkata demikian. Namun, orang-orang sama sekali tidak menghargainya. Kalian kemana saja sebelumnya? Semua kata-kata kalian busuk. Di awal, kalian hampir mengutuk film Raja Dewa Banteng sampai mati. Sekarang ingin berbalik? Sudah terlambat. Raja Dewa Banteng seperti kuda hitam besar, melaju kencang, memecahkan berbagai rekor dengan momentum membunuh apapun yang menghalangi. Itu menjadi keajaiban box office dalam sejarah. Tak perlu menyebutkan Chu Feng sang pemeran utama, bahkan Ye Qingro dan Chen Luoyan menjadi sangat populer, karena penampilan mereka sangat baik, dan peran mereka cukup banyak, menarik perhatian besar. Bahkan Du Huaijin dan Ouyang Qing menjadi akrab dikenal. Mereka dipanggil dengan julukan kesayangan, mata seribu li dan telinga angin. Kedua orang ini berakting sesuai dengan karakter asli mereka dalam drama. Evaluasi penonton yang sebenarnya, menilai film Raja Dewa Banteng sebagai karya yang berintegritas. Film itu difilmkan secara nyata dan kejam. Itu mereproduksi pemandangan mengerikan dari pertempuran besar. 2 hingga 3.000 manusia super tewas secara tragis. Itu sangat mengejutkan. Ini membuat orang menyadari betapa sengitnya pertempuran di Gunung Taihang. Hal ini juga membangkitkan semangat terdalam orang-orang untuk berjuang dan bangkit. Dibandingkan dengan itu, film kebangkitan di akhir zaman terlalu mencolok. Selain bintang, tidak ada apa-apa. Deskripsinya tentang akhir zaman terlalu hambar dan tidak memiliki daya tarik. Kekejamannya dibandingkan dengan Raja Dewa Banteng hanyalah permainan kekanak-kanakan, palsu sekali. Jika tidak ada perbandingan, orang mungkin masih berpikir itu adalah film box office dengan efek khusus yang bagus. Tetapi seharusnya itu tidak dirilis pada saat yang sama dengan Raja Dewa Banteng. Keduanya memiliki tema yang sama, tetapi tingkat kedalaman dan tontonannya sama sekali berbeda. Kebangkitan di akhir zaman mengalami kegagalan total. Mulai dari sutradara hingga bintang papan atas dan Xuan Yi, mereka semua ingin mencari celah di tanah untuk bersembunyi. Semua pernyataan sarkastik mereka sebelumnya kembali menimpa kepala mereka sendiri. Lin Nuoyi berbicara dengan Chu Feng. Ia sangat tenang dan lembut. Tidak ada hal-hal yang mengganggu. Karena, Lin Nuoyi sudah tahu bahwa Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng. Pada malam setelah pertempuran Gunung Taihang berakhir, ketika ular putih mengancam akan memusnahkan kota, dalam situasi mendesak seperti itu, Lin Nuoyi pernah mengunjunginya, dan bahkan menyiapkan helikopter untuknya, ingin mengirimnya ke tempat yang aman. Malam itu, Chu Feng cukup tersentuh. Pada saat yang sama, malam itu juga Lin Nuoyi menduga bahwa Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng. Ia selalu pintar, ia bisa dikatakan orang pertama yang menduga identitas Chu Feng. Namun, pada saat itu, keduanya sangat kompak. Malam itu, tidak ada yang mengungkapkannya. Chu Feng, kamu harus waspada. Orang-orang dari keluargamu sudah tahu segalanya, dan mereka tidak akan menyerah. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Lin Nuoyi mengingatkan. Kali ini Raja Dewa Banteng dirilis, ada terlalu banyak berita gosip tentang Chu Feng. Misalnya, gosip tentang merawat bayi dengan Jiang Luoshen pun tersebar. Selain itu, ada juga banyak gosip tentang Lin Nuoyi. Namun, Lin Nuoyi tidak membahasnya. Ia mengabaikannya. Aku tahu. Aku akan berhati-hati, jawab Chu Feng. Apakah Raja Serigala Biru kamu yang membunuhnya? Akhirnya, Lin Nuoyi bertanya langsung, sederhana dan jelas, tanpa menyembunyikan apapun. Iya, Chu Feng memberitahu. Lin Nuoyi sangat serius. Ia membantunya menganalisis. Ia berkata, keluargamu masih belum tahu tentang hal ini. Begitu mereka tahu, mereka akan sedikit berhati-hati. Bagaimanapun juga, kamu membalas dendam untuk banyak korban tewas. Tapi ada satu hal yang sangat buruk. Begitu terungkap, binatang aneh akan memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadapmu. Kamu harus tahu, pada hari itu, 3 tempat, dataran tinggi Yunnan Guizhou, wilayah Shu, dan Shuntian, mengalami kerusuhan Raja Binatang secara bersamaan. Pasti ada Raja Binatang yang menakutkan di baliknya. Raja Serigala Biru dan Raja Elang hanyalah alat yang digunakan oleh keberadaan itu. Chu Feng mengangguk. Ia mengerti alasan-alasan ini. 2 hari ini, grup biologis Dewa Surgawi sangat tidak tenang, baik keluarga Lin maupun keluargamu. Chu Feng adalah Dewa Iblis Banteng. Beberapa orang dari keluarga Lin duduk bersama, berbisik. Ini di luar dugaan mereka. Saat itu, karena hubungan Lin Nuoyi, beberapa dari mereka pernah mengirim orang untuk mengambil rambut Chu Feng untuk diuji, memastikan bahwa ia tidak bisa menjadi manusia super. Siapa sangka, ia ternyata tidak terpengaruh, dan menjadi Raja Dewa Banteng yang terkenal. Pemuda ini menarik, kita meremehkannya. Melihat berita terbaru yang masuk, dia sangat kuat. Di masa depan, dia mungkin bisa menandingi Raja Binatang. Siapa yang dulu menghalang-halangi dan bersikap dingin padanya dan tidak mengizinkannya mendekati Nuoyi? Itu tidak masalah, kita adalah anggota grup biologis Dewa Surgawi. Kita memiliki kebanggaan sendiri. Siapapun, jika tidak memenuhi persyaratan, tidak akan masuk ke pandangan kita. Kuncinya ada pada Nuoyi. Aku pikir dia sangat pintar.
dan sudah tahu siapa Chu Feng. Keluargamu dipenuhi niat membunuh. Sebagai salah satu anggota utama grup biologis Dewa Surgawi, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat di ujung tanduk begini, pisau tumpul lebih baik, kata seorang pria parumbaya dari keluargamu dengan dingin. Di sebelahnya, ayahmu, Mu Qinghe, berkata, panggil Mutian kembali. Adik kandungnya meninggal, tapi dia malah menghabiskan sepanjang hari di gunung-gunung besar dan sungai-sungai terkenal, mengunjungi teman dan mencari orang suci. Sudah waktunya dia bertindak. Mutian adalah putra tertuanya, 21 tahun yang lalu. Ketika ia masih bayi, ia beruntung tidak sengaja memakan buah aneh dari pohon kecil di Gunung Hua. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya tidak terduga. Anggota internal Gen Body juga sangat tidak tenang. Di keluarga Jiang, seorang tetua tertawa terbahak-bahak. Ia mencari Jiang Luoshen, dan bertanya apa hubungannya dengan Raja Dewa Banteng. Senyum Jiang Luoshen awalnya manis, tetapi ketika mendengar pertanyaan ini, wajahnya yang putih dan cantik langsung menunjukkan beberapa garis hitam. Ekspresi wajahnya berubah terlalu cepat. Jiang Luoshen, bukankah dunia luar mengatakan kalau hubunganmu dengannya cukup baik? Ada apa? Tetua itu bingung. Seseorang buru-buru menarik lengan orang besar itu, dan diam-diam mengingatkannya agar berhenti bertanya. Tidakkah ia melihat wajah Jiang Luoshen sudah menghitam? Bisa membuat wajah Dewi Nasional menghitam seperti ini, situasinya pasti sangat rumit. Kabar di luar sangat heboh. Semua mengatakan ia sedang hamil, dan memiliki kisah tersembunyi dengan Raja Dewa Banteng. Ratu yang mendominasi daftar pencarian ini tak terkalahkan di kolom topik panas selama beberapa hari. Jarang ada yang bisa menandingi. Ia terus menahan amarah, siap meledak kapan saja. Film Raja Dewa Banteng terus ditayangkan dengan meriah, dan diskusi terus berlanjut. Raja Dewa Banteng membuatku meneteskan air mata. Seorang manusia tidak sengaja memakan buah aneh, dan memiliki wajah seperti Raja Dewa Banteng yang tidak bisa diubah. Dia menderita kesulitan, tidak diterima oleh manusia. Hidupnya kesepian dan menyedihkan. Tidak ada yang memahaminya, menganggapnya sebagai binatang aneh. Tetapi dia tetap memenuhi kewajibannya sebagai anggota ras manusia, bertarung melawan ras lain, hingga meneteskan darah terakhir. Kasihan sekali. Kalian para wanita memang emosional. Yang kulihat adalah semangat dan gairah. Raja Dewa Banteng tidak menyedihkan. Dia sendiri tidak merasa menyedihkan, dan terus maju dengan gagah berani. Di drama itu, cinta pertamanya, Lin Nuoyi, dan kekasihnya, Jiang Luoshen, bertemu dengannya tetapi tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyedihkan? Pada akhirnya, dia meninggal dalam pertempuran sendirian. Mereka baru tahu siapa dia bertahun-tahun kemudian. Apakah ini tidak menyedihkan? Kamu terlalu berhati dingin. Sepasang kekasih sedang berdebat. Siapa bilang dia tewas dalam pertempuran? Dia hanya melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali. Lihat saja, pasti akan ada sequel, kembalinya Sang Dewa Banteng Agung di masa depan. Aku terlalu terbawa suasana. Aku merasa Chu Feng sangat menghidupkan karakter Raja Dewa Banteng. Itu seperti kisah nyata. Faktanya, film Raja Dewa Banteng benar-benar meledak hingga membuat semua orang tercengang. Itu tidak hanya memecahkan berbagai rekor box office di Tiongkok dalam 10 hari, tetapi juga mendapat pujian besar di luar negeri. Film-film dari timur jarang populer di barat, tetapi Raja Dewa Banteng melanggar akal sehat, menghancurkan semua film besar lainnya yang dirilis pada saat yang sama dengan momentum yang dahsyat. Barat juga membuat beberapa film inspiratif dalam kondisi lingkungan besar saat ini, untuk memotivasi dunia. Tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan Raja Dewa Banteng. Karena, bahkan sekelompok Raja Binatang dari Gunung Kunlun pun pergi menontonnya. Hal ini mengguncang dunia, bahkan orang barat pun penasaran. Setelah menontonnya, mereka semua tenggelam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa identitas asli Raja Dewa Banteng adalah Chu Feng. Hal ini menimbulkan gelombang besar. Chu Feng, logam yang kau bawa kembali itu sudah tidak bisa lagi dianggap perak. Itu terlalu keras, melampaui semua bahan. Lu Tong memberitahu Chu Feng bahwa analisis laboratorium telah keluar. Potongan logam itu memiliki nilai yang menakjubkan. Faktanya, Istana Yusu telah mengirim banyak manusia super ke tambang perak itu, untuk memahami situasinya secara rinci, dan kemudian memutuskan apakah akan mengambil tindakan. Selain itu, Lu Tong juga memberikan kabar lain. Ia berkata, situasinya agak aneh akhir-akhir ini. Pohon raksasa misterius muncul di mana-mana, benda ini benar-benar tidak bisa dimusnahkan, dan tanaman juga mulai muncul lagi di luar angkasa. Ini membuat pusing. Chu Feng terkejut. Gunung Lu adalah salah satu gunung terkenal di dunia. Pada zaman kuno, ada pepatah 3 gunung dan 5 puncak. Gunung Lu adalah salah satu dari 3 gunung, dengan status yang sangat tinggi. Pernah ada pertempuran Raja Binatang di sini, tetapi pada akhirnya mereka semua mundur. Saat ini, ada pohon kuno yang menjulang tinggi di sini, dengan daun lebat, tepat di samping air terjun Gunung Lu. Saat ini, 4 ahli terkuat datang bersama-sama, muncul di depan air terjun Gunung Lu, melihat pohon kuno ini. Di antaranya, ada kera tua, burung pengemas, dan 2 ekor bangau. Mereka adalah ahli terkuat di antara binatang aneh.
Mereka masing-masing menduduki Gunung Song, Gunung Hua, dan Gunung Shu, dan telah mendirikan sekte. Mohon rekan Dao memberikan beberapa buah transformasi. Keratua, burung pengemas, dan bangau itu memberi hormat bersama-sama, sangat sopan. Mereka meminta sejenis buah dari pohon kuno di samping air terjun Gunung Lu. Bisa, pohon kuno itu ternyata berbicara. Ia menggoyangkan cabangnya, dan puluhan buah berwarna kuning keemasan berjatuhan. Ia memberikannya kepada mereka. Terima kasih rekan Dao. Beberapa ahli terkuat memberi hormat bersama, lalu meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, mereka masing-masing menelan satu buah. Akibatnya, tubuh mereka berderak, memancarkan cahaya menyilaukan. Setelah itu, mereka semua berubah wujud, memiliki penampilan manusia. Buah transformasi membuat mereka berubah menjadi bentuk manusia. Murid-murid kita juga bisa berubah wujud. Mereka masih memiliki beberapa buah transformasi di tangan. Mereka berencana membawanya kembali, dan membiarkan anggota klan mereka berubah wujud. Sudah waktunya pergi ke ibu kota. Kita akan berbicara dengan para pemimpin manusia. 3 hari lagi kita bertemu di kota Shuntian. Setelah selesai berbicara, beberapa binatang aneh ini berpisah. 3 hari kemudian, kota Shuntian. Raja binatang datang ke ibu kota, mengguncang dunia. Para raja binatang datang ke ibu kota. Keratua, Raja Peng bersayap emas, dan bangau abadi bersama-sama memasuki kota Shuntian, menimbulkan kegemparan besar. Orang-orang terkejut. Banyak orang tercengang. Raja binatang datang bersama-sama. Apakah ini berkah atau bencana? Hari itu, banyak orang merasa tertekan, selalu mengkhawatirkan sesuatu. Raja binatang terkuat memasuki kota Shuntian. Jika mereka mengamuk, akibatnya akan sangat mengerikan. Semua orang cemas, tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh beberapa raja binatang itu. Apakah masih ada waktu untuk memanggil para ahli sekarang? Semoga 3 ahli terkuat dari Istana Bajing, Istana Yusu, dan Istana Bio bisa tiba tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Bisik seseorang, masalah ini memiliki dampak yang terlalu besar. Jika terjadi kesalahan, itu bisa menjadi bencana besar yang mengguncang dunia, karena terlalu banyak manusia yang tinggal di sana. Baik di internet maupun di kehidupan nyata, orang-orang merasa berat di hati. Peristiwa sebesar ini pasti akan memiliki dampak yang luas. Namun, hari itu ternyata sangat sunyi, tidak ada keributan. Karena, orang-orang merasa tertekan, dan diam-diam menunggu hasilnya. Aku pikir kalian terlalu khawatir. Kemampuan pertahanan kota Shuntian, kalau bukan yang tertinggi di negara ini, pasti mendekati. Bentuk tubuh raja binatang besar, dan karakteristiknya jelas. Mereka akan terpantau dari jarak jauh. Jika tidak ada kesepakatan, bagaimana mungkin raja binatang diizinkan masuk kota? Seseorang menganalisis, dan percaya bahwa tidak akan ada bencana besar. Namun, kabar berikutnya membuat orang-orang gelisah. Ya Tuhan, berita mengejutkan. Raja binatang telah berubah wujud. Mereka memasuki kota Shuntian dalam wujud manusia. Ini seperti gempa bumi, membuat semua orang ketakutan. Jika ini benar, konsekuensinya buruk bagi umat manusia. Begitu raja binatang berubah wujud, itu berarti mereka dapat keluar masuk lingkungan manusia sesuka hati, dan sulit untuk dibedakan. Pada saat itu, jika mereka ingin menyerang, siapa yang bisa menghentikan mereka tepat waktu? Kurasa seharusnya tidak ada bencana besar. Bagaimanapun, bangau abadi dari Gunung Shu sangat ramah terhadap manusia. Keratua itu juga bukan orang yang buas dan gila. Seseorang menyuarakan pendapat dengan suara yang sangat lemah, tetapi benar-benar kurang percaya diri. Mereka benar-benar tidak bisa yakin bahwa tidak akan ada bencana. 2 hari kemudian, Raja Binatang terkuat meninggalkan Shuntian. Ketika berita itu tersebar, semua orang menarik napas lega. Keratua, Raja Peng bersayap emas, dan bangau abadi tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga beberapa raja binatang di belakang mereka. Mereka bernegosiasi dengan manusia, dan mencapai beberapa konsensus. Dikabarkan bahwa ras manusia dan ras binatang aneh dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan. Tidak perlu lagi khawatir tentang gelombang raja binatang. Seseorang langsung membocorkan berita, menyebabkan sensasi. Ini adalah berita yang diharapkan semua orang. Tentu saja, yang disebut hidup berdampingan secara damai, terutama berlaku untuk beberapa gunung terkenal yang sudah memiliki pemilik. Adapun tempat-tempat di mana pertempuran sengit masih terjadi, kesepakatan ini mungkin tidak akan dipatuhi. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Semua tempat merayakan. Selama hari-hari ini, Chu Feng terus berada di Istana Yusu, tidak pergi kemana-mana. Karena pengaruh film Raja Dewa Banteng terlalu besar, ia sekarang menjadi sorotan. Ia tidak ingin dikerumuni orang, apalagi takut para wartawan majalah hiburan mengarang berita. Ia hanya bisa menghindari pusat perhatian sementara, dan bersembunyi di sini untuk mempelajari teknik tinju. Ia telah membunuh Raja Serigala Biru, dan membuat prestasi besar. Lutong menepati janjinya, dan sekali lagi memberinya kitab tinju kuno Xingyi. Kitab yang agak menguning itu menyimpan jejak-jejak waktu. Kitab tinju ini memiliki hal-hal yang menarik bagi Chu Feng, yaitu bentuk naga, bentuk harimau, dan bentuk monyet. Ia memutuskan untuk melatih bentuk naga dan bentuk harimau secara menyeluruh.
Saat Chan Hai ditugaskan oleh keluargamu untuk mengejarnya, ia pernah menampilkan jurus pamungkas pertarungan naga dan harimau, bertabrakan dengannya, yang memiliki kekuatan besar. 12 bentuk sejadi dalam tinju singi dapat disebut esensi seni bela diri kuno. Para master tinju tua yang berlatih tinju seumur hidup menghela napas, menguasai salah satu bentuk sudah cukup untuk seumur hidup. Suara raungan terdengar. Ketika Chu Feng mengeluarkan suara auman harimau, mata Lu Tong terbelalak. Ia memaki Chu Feng sebagai orang gila. Hanya dalam beberapa hari, ia sudah menguasainya. 3 hari kemudian, Chu Feng berteriak rendah. Tangan kirinya membentuk-bentuk naga, dan tangan kanannya melakukan bentuk harimau. Keduanya menyerang bersama-sama. Di tempat latihan bawah tanah Istana Yusu, jejak tinjunya menembus batas suara, mengeluarkan suara guntur yang menggelegar. Bum bum bum, samar-samar, seekor naga dan seekor harimau muncul di udara. Meskipun menghilang dalam sekejap, ini masih sangat mengejutkan. Dinding baja di depannya, berhasil ia tembus. Dinding itu tebalnya sekitar 30 hingga 60 cm, dicor dengan baja murni yang ditempa. Dinding itu dengan mudah dirobek oleh teknik gabungan bentuk naga dan harimau, seolah-olah itu adalah kertas, bukan baja. Dasar pembuat onar, apa kau ingin menghancurkan ruang latihan bawah tanah? Lu Tong terkejut, kelopak matanya berkedut liar. Baru berapa hari anak ini berlatih tinju singi, tapi sudah sekuat ini. Ia berjalan mendekat perlahan, melihat dengan cermat. Ia menemukan bahwa seluruh dinding baja retak. Ia menghela napas, kau telah menemukan rahasia tinju singi. Ya, Chu Feng mengangguk. Ia menguasai tinju Raja Iblis Banteng. Berlatih tinju singi memberi hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Ketika berlatih bentuk naga dan bentuk harimau dari 12 bentuk sejati, ia melatih gaya spiral. Kekuatan ini sangat aneh. Ia bahkan dapat dengan mudah merobek baja. Kekuatannya luar biasa. Banyak master tinju tua berlatih seumur hidup, tapi tidak dapat menguasai rahasia ini. Tapi kau memahaminya begitu cepat. Lu Tong menghela napas. Gaya spiral adalah rahasia yang tidak diwariskan dari tinju singi. Itu adalah inti. Itu tersembunyi di dalam 12 bentuk sejati. Chu Feng sangat senang. Mempelajari rahasia seni bela diri kuno memang memiliki manfaat yang sangat besar. Ia merasa bahwa ia telah memperoleh hasil yang luar biasa hari itu. Ini untukmu. Lu Tong memberikan Chu Feng gelang. Gelang itu berwarna perak bersih seperti batu giok, bening dan berkilauan. Chu Feng bingung, apa yang harus ia lakukan dengan gelang itu? Lu Tong memberitahu, ini adalah logam langka yang kau bawa kembali. Terlihat seperti perak tapi bukan. Itu berkali-kali lebih keras dari berlian, dan titik leburnya juga sangat tinggi. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil. Bagian besar diserahkan ke laboratorium. Tetapi ia juga tidak bisa tidak memberikan sesuatu sebagai tanda penghargaan kepada Chu Feng. Aku meminta orang-orang dari Istana Bajing untuk membuatkan gelang Fajra untukmu, kata Lu Tong. Apa? Chu Feng terkejut. Dalam legenda mitologi, Taishan Laojun yang tinggal di Istana Bajing memiliki gelang Fajra. Taishan Laojun atau Laozi adalah salah satu leluhur agung Taoisme. Istana Bajing secara harfiah berarti Istana 8 Pemandangan. Mungkinkah organisasi manusia super yang didirikan negara, Istana Bajing, benar-benar tahu beberapa rahasia? Pak Tua Lu Tong tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang kau pikirkan? Aku hanya membantumu membuat gelang pelindung. Pada saat kritis, itu bisa menjadi senjata tajam. Chu Feng melotot padanya, tetapi tetap menerimanya dengan senang hati, dan memakainya di pergelangan tangan. Ia mencobanya berkali-kali. Ia tidak bisa meninggalkan bekas jari, tidak peduli seberapa keras ia menekannya. Kemudian ia menggunakan gaya spiral tinju singi, dan berusaha menghancurkannya. Cincin Fajra ini ternyata berhasil bertahan. Lu Tong berbicara dengan sangat serius, jangan coba-coba lagi. Benda ini sangat keras. Tidak ada benda yang lebih kokoh darinya. Kami menggunakan metode penempaan yang paling canggih, menempanya ratusan hingga ribuan kali. Barulah benda ini tercipta. Benda ini dapat dianggap sebagai senjata tingkat harta karun saat ini. Chu Feng tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Beberapa hari berikutnya, selain sesekali pulang ke rumah, Chu Feng terus berlatih tinju di Istana Yusu, mempelajari beberapa bentuk sejadi tinju singi, terutama bentuk naga dan bentuk harimau, yang telah ia fahami secara mendalam. Selama waktu itu, Ye Qingrou, Chan Luoyan, Mata Seribu Li, dan Telinga Angin juga sering datang ke sini untuk berlatih. Ketika mereka melihat ia dengan mudah merobek baja setebal beberapa sentimeter dengan gaya spiral, mereka semua tercengang dan ketakutan. Bos, kau benar-benar luar biasa. Apa kau masih manusia? Kurasa jika terus begini, kau bisa bertarung melawan Raja Binatang Sungguhan. Seru Ouyang Qing. Beberapa orang ini juga bergegas untuk meningkatkan diri. Istana Yusu menepati janjinya. Mereka memberi mereka metode kuno, yang berisi sebagian dari metode pernapasan, yang memungkinkan kekuatan beberapa orang meningkat pesat. Mereka adalah manusia super. Berlatih seni bela diri kuno dapat merangsang evolusi. Manfaatnya sangat besar. Hari itu, Lu Tong datang lagi. Ia menghentikan Chu Feng, dan berkata, jangan berlatih lagi, kau hampir menjadi gila bela diri. Bukankah aku melakukan ini untuk menghindari pusat perhatian? Chu Feng bergumam,
Kalau tidak, ia juga tidak ingin bersembunyi. Tidak perlu bersembunyi lagi. Sekarang di luar ada orang yang lebih menjadi sorotan daripada kau, kata Lutong. Siapa? Chu Feng terkejut. Saat itu, Wu Yangqing, Ye Qingrou, dan beberapa orang lainnya juga datang. Du Huaijin berkata, "Bos, kau benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kau hanya fokus berlatih tinju Xingyi. Terjadi masalah besar. Di luar sana sangat ramai. Hampir seperti dunia terbalik. Beberapa binatang aneh telah memasuki Shuntian," kata Wu Yangqing. Chu Feng bingung. Beberapa raja binatang telah datang beberapa hari yang lalu. Sekarang beberapa binatang aneh lain datang. Itu tidak aneh. Ye Qingrou menambahkan, itu adalah keturunan raja binatang. Mereka semua telah berubah wujud, berkeliling di lingkungan manusia. Dampaknya sangat besar. Chu Feng terkejut. Binatang aneh sudah mulai berubah wujud. Tidak hanya terbatas pada raja binatang, bahkan keturunan mereka pun sudah bisa melakukannya. Mereka bukan sembarang orang, tanya Chu Feng. Bukan hanya bukan sembarang orang, mereka sangat luar biasa. Aku sebutkan beberapa saja, kau pasti akan terkejut. Ouyang Yangqing menghela napas. Ia berkata, Raja Serigala Bulan Perak, ahli nomor 1 di antara binatang aneh di padang rumput Mongolia, keturunannya telah datang. Dia berubah wujud menjadi pemuda berambut perak. Popularitasnya sangat tinggi. Kemudian, ia melanjutkan, kera tua dari kuil Belantara Agung, kekuatannya tidak diragukan lagi. Dia disebut Raja Binatang terkuat. Salah satu keturunannya juga muncul di Shuntian. Bahkan Chan Luoyan angkat bicara. Ia berkata, ada yang lebih hebat lagi. Kabarnya, Raja Merak bahkan lebih kuat daripada kera tua kuil Belantara Agung. Kabarnya, ia pernah ingin menyerang tanah Fengshan yang merupakan tempat penting bagi para kaisar manusia dari berbagai dinasti. Keturunannya juga datang. Chu Feng menarik napas dingin. Untuk pertama kalinya ia mendengar tentang makhluk tingkat raja yang menakutkan yang mengincar tanah Fengshan. Ternyata ada Raja Merak. Mungkinkah dia yang pernah mengendalikan Raja Serigala Biru dan Raja Lang? Ia sedikit curiga, tetapi tidak bisa memastikan, karena ada lebih dari satu Raja Binatang yang mengincar tanah Fengshan. Chu Feng bertanya, apa kedatangan mereka menimbulkan keributan besar? Dari yang kalian katakan, binatang aneh ini memiliki popularitas yang tinggi setelah berubah menjadi bentuk manusia. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, para pria menjadi sangat tampan, dan para wanita menjadi sangat cantik. Ini membuat orang iri. Du Huaijin sangat iri. Ia berkata, sebagai keturunan Raja Binatang, begitu mereka memasuki masyarakat manusia, sulit untuk tidak menimbulkan sensasi. Beberapa bangsawan, selebriti, dan lainnya bersedia berteman dengan mereka. Semengejutkan itu, Chu Feng terkejut. Ouyang Yangqing menghela napas. Ia berkata, binatang aneh muda ini sendiri memang sangat luar biasa. Ditambah lagi, di belakang setiap dari mereka ada satu Raja Binatang. Menurutmu, apakah orang yang berkepentingan tidak akan berteman dengan mereka? Berita yang mereka bawa mengejutkan Chu Feng. Selama ia menyendiri, dunia luar sangat ramai. Keturunan Raja Binatang memasuki masyarakat manusia, menarik perhatian semua pihak. Malam ini ada pesta, mereka mengundang banyak orang, hanya untuk menyambut keturunan Raja Binatang itu. Bos, kau ikut tidak? Tanya Ouyang Yangqing. Aku tidak ikut. Chu Feng menggelengkan kepala. Ia tidak mau pergi. Lutong angkat bicara. Ia berkata, pergilah. Bergaul dengan keturunan Raja Binatang itu ada manfaatnya. Mungkin di masa depan kau akan sering berurusan dengan mereka. Biasakan diri dulu. Siapa saja yang akan pergi? Tanya Chu Feng. Banyak orang. Misalnya, beberapa selebriti, sosialita, dan orang-orang dari kekuatan besar. Kemungkinan mereka semua akan hadir. Di antaranya, Institut Gen Kuno, Gen Body, Aliansi Tonggu, Institut Peradaban Luar Angkasa, Grup Biologis Dewa Surgawi, dan lainnya, semuanya akan mengirim orang. Chu Feng tertegun. Konsorsium besar ini semua akan mengirim orang untuk hadir. Ye Qingrou menghela napas. Ia berkata, mau bagaimana lagi? Latar belakang binatang aneh ini terlalu besar. Di belakang setiap dari mereka ada satu Raja Binatang, yang mewakili kekuatan menakutkan. Banyak orang ingin berhubungan dengan mereka, untuk meminjam kekuatan mereka di masa depan. Lutong menasihati, ingat, setelah kau pergi, jika kau senang, tinggallah lebih lama. Jika tidak nyaman, tinggalkan saja. Cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Ia berharap Chu Feng dan beberapa orang lainnya dapat berteman dengan beberapa keturunan Raja Binatang. Itu akan bermanfaat di masa depan. Baiklah, Chu Feng mengangguk. Malam hari, di depan gedung Qilin, berbagai mobil mewah terus berdatangan. Orang-orang yang turun dari mobil semuanya memiliki latar belakang yang tidak kecil. Ada bintang wanita yang sedang populer, dan ada juga eksekutif senior dari konsorsium. Chu Feng dan timnya juga tiba. Untuk acara ini, ia berpakaian agak formal. Ye Qingrou, Du Huaijin, dan Ouyang Yangqing juga mengenakan pakaian formal, yang disiapkan untuk menghadiri pesta ini. Bos, kau harus berterima kasih pada adik Qingrou. Dia dengan perhatian memilihkan pakaian untukmu di jalan. Ouyang Yangqing tertawa. Chu Feng mengangguk. Tidak ada yang perlu ditolak. Karena ia datang untuk menghadiri pesta, ia harus berpakaian formal.
Berusaha melawan gaya jamuan makan mereka hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Deng, lift mencapai lantai atas. Beberapa orang keluar satu persatu. Keamanan di sini sangat ketat. Orang-orang itu memeriksa undangan mereka dengan teliti, dan mencocokkannya dengan serius. Kompleks villa di pinggiran kota tidak dapat dikunjungi, karena ada kemunculan binatang aneh. Sekarang, tempat-tempat seperti ini adalah pilihan terbaik. Lantai 18 gedung Qilin didekorasi dengan cermat. Lantai itu dapat digambarkan sebagai megah dan sangat mewah. Tempatnya sangat luas. Lampu kristal diatur dengan cermat, menciptakan suasana yang bagus. Di aula perjamuan yang megah, terdengar suara tawa dan pembicaraan para tamu. Suasananya sangat hangat. Sudah banyak orang yang datang, bahkan agak padat. Orang-orang ini berdiri berkelompok, mengobrol dengan hangat. Ada banyak selebriti terkenal, ada bintang wanita yang sedang populer, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung, mereka pernah melihatnya di layar lebar. Mereka semua diundang, dan bergaul di antara para tamu terhormat. Banyak tokoh penting, Ye Qingrouo sangat akrab dengan acara seperti ini. Ia merasa seperti ikan di air. Ia mengenali beberapa eksekutif senior dari konsorsium besar di sini. Lihat, bahkan Lin Yeyu pun datang. Ia mengingatkan Chu Feng. Dia adalah tokoh penting dari grup biologis Dewa Surgawi, dan ternyata datang ke acara semacam ini. Dia adalah paman Lin Noi. Terlihat bahwa Lin Yeyu sangat antusias berbicara. Ia berdiri bersama beberapa orang, dan sesekali tertawa. Mereka mengobrol dengan sangat harmonis. Chu Feng tidak terlalu memedulikannya, tetapi melihat wanita di sebelahnya. Sosoknya bagus. Gaun malam merahnya membuatnya terlihat semakin memesona. Jelas, Xuan Yi sangat sensitif. Ia sudah melihat Chu Feng. Saat ini, melihat Chu Feng menatapnya, ada kilatan cahaya di matanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan perlahan berbalik. Hei, bukankah kamu Chu Feng, Raja Dewa Banteng? Bagus sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ayo kita foto bersama. Saat itu, dua gadis kecil berlari. Mereka tampak baru belasan tahun. Mereka sangat bersemangat ketika menghadapi Chu Feng, dengan mata berkedip-kedip. Bos, semoga berhasil. Kami mau melihat wanita cantik. Ouyang Qing dan Du Huaijin berbalik dan lari, bergabung dengan kerumunan. Ye Qingrouo tersenyum cerah, menoleh, dan tersenyum. Ia pergi dengan anggun, dan tidak memedulikan tempat ini lagi. Chan Luoyan merentangkan tangan, menunjukkan ketidakberdayaannya. Ia juga menghilang di antara kerumunan pesta. Chu Feng merasa tak berdaya. Ia berfoto dengan kedua gadis itu, tetapi sebelum ia sempat melarikan diri, beberapa orang lain datang. Mereka semua penasaran dengannya. Meskipun belum pernah bertemu, mereka maju untuk mengobrol. Kakak Chu Feng, apa hubunganmu sebenarnya dengan Jiang Luoshen? Seorang pemuda tersenyum, dan langsung bertanya demikian. Aku lihat Jiang Luoshen juga datang. Dia tidak jauh dari sini. Gadis kecil yang minta berfoto itu berkata sambil menunjuk ke kejauhan. Chu Feng sedikit menyesal telah datang. Ia memperkirakan akan ada masalah. Chu Feng, tepat pada saat itu, terdengar suara asing. Ia memegang gelas anggur. Ia sangat tampan, tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Kau siapa? Chu Feng tidak mengenalnya. Pria ini sangat tenang, dan berjalan perlahan. Ketampanannya terlihat berpengalaman. Terlihat bahwa ia bukan orang biasa. Di tengah alisnya ada garis vertikal. Itu sangat aneh. Ini juga menambah daya tarik yang aneh baginya. Namaku Mutian. Aku kakaknyamu. Ia sangat lugas. Ia memperkenalkan dirinya seperti itu. Terlihat bahwa ini adalah orang yang tenang dan kalem. Setelah bertemu Chu Feng, ia tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu latar belakangnya. Chu Feng sedikit menyusut. Ini kakakmu, 21 tahun yang lalu, ia sudah menjadi manusia super. Kabarnya, ia sangat kuat. Ia tidak menyangka mereka bertemu di acara seperti ini. Mutian memang sangat luar biasa. Ia tenang dan kalem. Di wajahnya yang tampan, garis vertikal di tengah alisnya seolah-olah memiliki kekuatan aneh yang meresap, membuatnya terlihat sangat misterius. Dalam pertempuran Gunung Taihang, penampilanmu luar biasa. Secara pribadi, aku cukup menghargaimu. Tapi kau membunuh adikku. Ini adalah hutang yang membuatku sulit. Mutian menggelengkan kepala, dan berkata, semoga ada cara untuk menyelesaikannya. Ia tersenyum, menepuk bahu Chu Feng, lalu pergi begitu saja. Chu Feng terkejut. Mutian ini tidak sederhana. Orang ini bersikap santai. Ia hanya berbicara beberapa patah kata dengannya, dan sama sekali tidak bermaksud mencari masalah. Apa dia Mutian? Mungkinkah dia pemuda menakutkan dari grup biologis Dewa Surgawi? Kabarnya, ketika dia masih remaja, dia pernah membunuh gajah gila dengan tangan kosong. Benar, itu dia. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui latar belakangnya. Dia hanya bisa digambarkan sebagai sangat kuat. Di dekat sana, ada dua orang yang berbisik, membicarakan Mutian. Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa pemuda yang sangat luar biasa, ada banyak orang di sekitar mereka. Ia memperkirakan, mereka mungkin adalah keturunan Raja Binatang yang telah berubah wujud. Ia merasa sangat emosional. Kebangkitan binatang aneh terlalu cepat. Ia tidak mendekat.
Ia mengambil segelas anggur, dan memilih beberapa makanan. Ia berjalan ke tempat yang lebih sedikit orang. Ia tidak ingin bergabung dalam keramaian. Ada seseorang yang memiliki tujuan yang sama dengannya, dan juga bersikap rendah hati. Ia kebetulan berjalan mendekat, dan duduk di samping Chu Feng. Ia tersenyum, "Apa kau Chu Feng? Kau siapa?" Chu Feng terkejut. Ini adalah pemuda berambut perak. Sekilas terlihat berbeda. Ia terlalu tampan, jauh melampaui pria manusia biasa. Alisnya seperti pedang, dan matanya tajam. Ini bukan kelembutan, tetapi memiliki aura maskulin. Ditambah dengan rambut panjang perak, ia sangat menarik perhatian. "Kau bisa memanggilku Bai Chuan?" Pria berambut perak itu tersenyum, dan memperkenalkan diri. Meskipun senyumnya cerah, ada juga aura yang menekan. Ia jelas sangat kuat. Namun, ia mengontrol kekuatannya dengan baik. "Aku dari padang rumput Mongolia," kata Bai Chuan. Hati Chu Feng bergetar. Ia langsung teringat pada satu raja binatang Raja Serigala Bulan Perak. Raja binatang ini disebut ahli nomor 1 di antara binatang aneh di padang rumput utara. Ia tak terkalahkan, membuat semua pihak menyerah. Ia sangat menakutkan, ia adalah raja binatang terkuat. Raja Serigala Bulan Perak adalah kakekku. Bai Chuan tersenyum. Ia tidak menyembunyikan apapun. "Aku sudah lama dengar tentang kau." Chu Feng bersikap sopan. Sebenarnya, ia benar-benar tidak tahu bagaimana berurusan dengan ahli binatang aneh ini. Ia tidak tahu apa tujuannya datang. Terutama, ia telah membunuh Raja Serigala Biru. Jika pihak lain tahu, ia mungkin akan dimusuhi. Bagaimanapun, mereka sama-sama dari ras serigala. Tatapan Bai Chuan sangat antusias. Ia berkata, "Jangan tegang. Aku mencarimu tanpa niat jahat. Aku sangat menyukai filmmu. Film Raja Dewa Banteng itu sudah kutonton 3 kali. Aku bahkan berencana menontonnya untuk keempat kalinya." Ini membuat Chu Feng tercengang. Itu sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Ketika datang, ia selalu merasa bahwa keturunan Raja Binatang akan sombong dan sulit diajak bergaul. Siapa yang tahu, ahli binatang aneh muda pertama yang ia temui malah sangat menghargainya. "Aku serius, tidak bercanda. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kita bisa membuat film epik yang lebih megah dan agung. Tentu saja, kita tidak boleh terlalu memusuhi ras lain dalam film. Film harus memiliki kedalaman yang lebih. Dan pertempuran harus benar-benar nyata. Itu baru keren dan membangkitkan semangat." Bai Chuan sangat bersemangat. Rambut peraknya terurai, matanya bersinar. Aura maskulinnya sangat kuat, diselimuti kekuatan yang membuat jantung berdebar. Ia berbicara tanpa henti, membicarakan ide-idenya dengan Chu Feng. Chu Feng merasa ini terlalu aneh. Seorang ahli binatang aneh muda ingin bekerja sama dengannya untuk membuat film, itu benar-benar aneh. Namun, ia tidak bisa menolak kebaikan ini. Ia sangat serius. Ia mengobrol dengan pihak lain, membicarakan pendapatnya. "Haha, saudara Chu Feng, kau sangat sesuai dengan seleraku. Ide-ide ini luar biasa, sepertinya kita pasti bisa bekerja sama dengan baik di masa depan." Chu Feng bertanya padanya, mengapa ia bersikeras membuat film. Bisa dianggap sebagai semacam kultivasi. Bai Chuan memberitahu, mereka datang ke masyarakat manusia untuk mengalami, ingin berbaur, dan merasakan berbagai rasa kehidupan. Ia sangat menyukai film Raja Dewa Banteng, jadi ia ingin mencari terobosan dari aspek ini. Aktivitas manusia terlalu beragam. Berbagai pengetahuan tidak terhitung jumlahnya. Berintegrasi sepenuhnya, dapat dianggap sebagai semacam penempaan hati. Bai Chuan mengakui terus terang. Banyak orang menoleh, dan melihat ke arah ini. Karena aura Bai Chuan terlalu luar biasa, rambut peraknya bersinar. Di dalam tubuhnya seolah-olah tersembunyi tungku api, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Bai Chuan langsung berdiri, dan berkata, "Sudahlah, aku harus pergi. Nanti kita ngobrol lagi. Sejujurnya, aku tidak suka acara seperti ini. Kami ras serigala kasar, bersemangat, dan liar. Aku sangat tidak terbiasa dengan tempat yang banyak aturannya seperti ini." Akhirnya, ada orang yang mengenalinya. Beberapa eksekutif senior konsorsium besar berjalan mendekat dengan senyum antusias, dan mengobrol dengan keturunan Raja Serigala Bulan Perak. Bai Chuan melayani mereka, tetapi pada akhirnya ia dengan cepat pergi. Banyak orang yang mengenal Chu Feng, tetapi tidak mungkin mereka lari mendekat dengan antusias untuk meminta berfoto seperti dua gadis kecil itu. Orang-orang yang sudah berumur ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Mereka sama sekali tidak mementingkan hal-hal seperti itu. Jadi, Chu Feng senang dengan ketenangan ini. "Bos, siapa orang tadi? Apa dia keturunan Raja Serigala Bulan Perak?" Ouyang Qing berlari. Ia cukup terkejut. Ia juga mendengarnya dari orang lain. Ye Qingrou dan yang lainnya juga datang. Mereka semua terkejut. Tokoh-tokoh besar itu tidak bisa berbicara lama dengan Bai Chuan, tetapi Chu Feng mengobrol dengan akrab dengannya. "Kebetulan bertemu," kata Chu Feng. Ia mengangkat kepala, melihat ke kejauhan. Ia merasakan aura permusuhan, karena indera spiritualnya terlalu tajam. Di sana, ada Xuan Yi, Mutian, dan beberapa pemuda yang sangat luar biasa, dikelilingi di tengah.
Faktanya, beberapa orang itu juga merupakan pusat dari seluruh perjamuan, termasuk beberapa orang dengan status luar biasa. Mereka semua mengelilingi mereka. Bahkan, Chu Feng juga melihat Jiang Luoshen ada di sana. Ia sedang mengobrol dengan seorang wanita yang sangat cantik. Keturunan Raja Binatang. Mereka datang ke sini, bisik Du Huaijin. Pusat perjamuan mulai bergeser. Beberapa pemuda itu berjalan ke arah ini. Targetnya adalah Chu Feng dan timnya. Hati Chu Feng mencelos. Xuan Yi dan Mutian ada di sana. Mereka berdiri bersama beberapa orang itu, dan mengobrol. Chu Feng tidak tahu banyak tentang Mutian, tetapi Xuan Yi pasti tidak akan mengatakan hal baik. Pemuda yang memimpin terlalu tampan. Ia memiliki rambut ungu, terurai hingga ke pinggang. Ia mengenakan gaun malam manusia. Ia terlihat luar biasa. Ia lebih cantik dari wanita cantik biasa. Ini adalah pria cantik yang langka. Dia Kong Sheng. Dia seharusnya keturunan Raja Merak. Bisik Ye Qingro, ini membuat hati Chu Feng bergetar. Raja Merak sangat menakutkan. Bahkan kera tua Gunung Song yang begitu kuat, mengaku kalah darinya. Dapat dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya dia. Tanah Fengshan adalah tempat yang harus diperebutkan manusia. Manusia tidak mungkin menyerah. Tetapi Raja Merak berani ikut campur, dan selalu ingin mengambilnya. Dapat dikatakan, Raja Merak adalah raja yang tak terkalahkan. Kong Sheng terlalu tampan. Rambut ungu, aura iblis, tubuh langsing. Ia terlalu luar biasa. Di sampingnya ada satu pria dan satu wanita. Pria itu memiliki alis tebal dan mata besar. Ia terlihat gagah berani, dan bertubuh kuat. Dia adalah keturunan Raja Macan Tutul Awan, namanya Yun Fei. Ye Qingro memberitahu, jelas, ia telah berkeliling di pesta ini, dan mendapatkan informasi berharga yang cukup. Wanita di sampingnya bernama Miao Fei. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia pasti keturunan Raja Binatang, Ye Qingro memberitahu. Wanita itu berambut pendek. Ia terlihat sangat segar, dan juga sangat cantik. Mata besarnya seperti permata, samar-samar memancarkan cahaya hijau. Ia terlihat sangat memesona dan indah. Miao Fei cukup akrab mengobrol dengan Jiang Luoshen. Mereka terus berbicara sambil berjalan. Pria yang sedikit tertinggal di belakang bernama Huang Xiaoxian. Dia sangat menyebalkan, kata Ye Qingro. Ia berbisik, memberitahu Chu Feng nama binatang aneh terakhir itu. Ia tidak tahu rasnya. Huang Xiaoxian mungkin satu-satunya orang yang terlihat biasa saja. Ia tidak memiliki aura gagah, apalagi tampan. Tingginya sedang, rambutnya kuning, tubuhnya kurus, dagu sangat lancip, matanya sesekali memancarkan cahaya tajam. Seluruh dirinya terlihat agak berbau iblis. Penampilannya benar-benar tidak terlalu menarik. Apa kau Raja Dewa Banteng? Huang Xiaoxian adalah yang pertama berbicara. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dengan sedikit nada menghina. Meskipun penampilannya biasa saja, ia sangat percaya diri. Ya, Chu Feng menjawab dengan tenang. Di dekat sana, secara alami banyak orang yang mengikuti. Mereka semua mengerumuni beberapa pemuda itu, terutama Kung Shang, yang paling dihormati. Para eksekutif senior dan lainnya berdiri tidak jauh darinya. Xuan Yi juga ada di sana. Ia berdiri cukup dekat dengan beberapa orang itu, dan tersenyum ringan. Aku sudah lama mendengar tentang kau. Kita bisa mengobrol baik-baik, kata Huang Xiaoxian. Meskipun ia baru saja berbaur di masyarakat manusia, ia dengan cepat beradaptasi. Komunikasi bahasa dan lainnya tidak ada masalah. Cahaya tajam berkelip di matanya. Tubuhnya yang kurus maju beberapa langkah. Ia melihat Chu Feng, dan berkata, aku dengar kau membunuh banyak ahli dari berbagai ras di film Raja Dewa Banteng. Chu Feng tidak berbicara, ia hanya melihatnya. Ia jelas datang untuk mencari masalah. Aku cukup tertarik padamu. Bagaimana kalau kita keluar dan mengobrol berdua? Huang Xiaoxian tersenyum. Ada sedikit penghinaan di matanya. Ia melihat Chu Feng. Film pertempuran Gunung Taihang juga ia tonton, tetapi ia meremehkan kekuatan yang disebut Raja Dewa Banteng itu. Ouyang Qing menengahi dan berkata, sudahlah. Lebih baik kita mengobrol di sini. Pesta ini adalah tempat untuk menjalin pertemanan. Tidak perlu pindah. Ia takut keturunan Raja Binatang akan menipu Chu Feng untuk keluar, dan kemudian menyerangnya di tempat yang sepi. Kau ini siapa? Aku sedang bicara dengan Raja Dewa Banteng. Apa ada tempat bagimu untuk menyela? Huang Xiaoxian mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Ia lugas dan dingin. Ia tidak menghormati siapapun. Tiba-tiba suasana menjadi canggung. Semua orang tidak menyangka bahwa ia akan begitu sombong dan tidak sopan. Kau keterlaluan. Chu Feng melangkah maju. Ouyang Qing membelanya. Bagaimana mungkin ia membiarkannya dipermalukan? Du Huaijin juga sangat marah. Ia berkata, kawan, di pesta ini, lebih baik kita semua bersikap harmonis. Lelucon, aku sedang bicara dengan Chu Feng. Apa kalian berdua yang harus membela diri? Setelah mengatakan ini, Huang Xiaoxian melihat ke orang-orang yang hadir. Ia berkata, aku ingin tahu, siapa dua orang ini? Apa mereka juga diundang oleh kalian? Jelas, ia sengaja mencari masalah. Beberapa keturunan Raja Binatang memang datang dengan niat buruk. Hanya saja, Huang Xiaoxian ini yang paling sombong. Penyelenggara pesta langsung menyeka keringat dingin.
Mereka sama sekali tidak menduga hasil ini. Mereka tidak ingin menyulitkan kedua orang itu, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung keturunan Raja Binatang. Benar-benar membosankan. Pesta macam apa ini? Bahkan kucing dan anjing pun bisa masuk. Huang Xiaoxian mencibir dan berkata dengan suara rendah. Meskipun ia berbicara tentang Ouyang Qing dan Du Huaijin, tatapannya menyindir Chu Feng. Jelas ia menargetkannya. Siapapun yang hadir dapat melihat maksud dan tujuannya. Ia terlalu berlebihan. Saat ini, wajah Ouyang Qing dan Du Huaijin berganti-ganti antara biru dan putih. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dan itu di depan umum. Mereka benar-benar kesal dan tidak nyaman. Chu Feng berkata dengan dingin, kau bilang mereka berdua adalah kucing dan anjing. Lalu kau sendiri apa? Apa wujud aslimu? Ini berarti ia menantangnya. Jelas, Huang Xiaoxian adalah binatang aneh. Ia secara alami juga berubah wujud dari burung atau binatang buas. Jika ia benar-benar menyebutkan identitasnya, itu sama saja dengan dipermalukan. Kau. Sinar cahaya keluar dari mata Huang Xiaoxian. Ia menatap Chu Feng. Ye Qingro melangkah maju dan memeluk lengan Chu Feng. Ia takut ia akan bertindak gegabah dan memulai pertempuran dengan keturunan Raja Binatang. Ia berbisik, sudahlah. Huang Xiaoxian tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak jahat. Cahaya di matanya bersinar lebih terang, dengan warna emas pucat. Ia berkata, aku kebetulan kekurangan pasangan dansa. Bisakah nona cantik ini memberiku kehormatan? Ia tersenyum pada Ye Qingro dan melambai padanya. Pada saat itu, Ye Qingro tiba-tiba melepaskan lengan Chu Feng dan berjalan mendekat. Banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Tindakan Huang Xiaoxian ini terlalu berlebihan. Ia secara terbuka merebut pasangan dansa dari samping Chu Feng. Ia sangat sombong. Kau menghina kami. Ye Qingro, kembali. Chan Luoyan tidak tahan lagi. Ia berteriak dari belakang. Chu Feng awalnya terkejut, lalu wajahnya berubah drastis. Ia berteriak pelan, dan berkata, sadarlah. Dalam sekejap, Ye Qingro menghentikan langkahnya. Ia terlihat sedikit bingung, lalu berteriak kaget. Ia dengan cepat mundur, dan kembali ke sisi Chu Feng. Ia menatap Huang Xiaoxian seolah-olah melihat hantu. Kemarilah. Huang Xiaoxian tersenyum. Cahaya emas pucat di matanya semakin terang. Chu Feng tahu sekarang. Kekuatan spiritual orang ini sangat kuat, dan dapat menyesatkan pikiran orang. Niat membunuhnya meresap. Ia menahan Ye Qingro di belakangnya, dan melangkah maju untuk mendekat. Orang ini datang untuk mencari masalah. Ia terus memprovokasi. Bagaimana mungkin ia mundur? Meskipun kau adalah keturunan Raja Binatang, ingat, ini adalah kota manusia. Chu Feng berkata dengan dingin. Niat membunuhnya tidak disembunyikan. Senyum Huang Xiaoxian membeku, pupilnya sedikit menyusut, wajahnya agak suram. Ia berkata, lalu kenapa kalau ini kota manusia? Kami tetaplah tamu terhormat. Ia marah di dalam hati, tetapi senyum muncul di wajahnya. Ia melihat semua orang dengan lancang. Sekarang semua ras hidup berdampingan secara damai. Tidak ada lagi pembagian wilayah dan kota, itu hanya akan terlihat sempit. Xuan Yi angkat bicara pada waktu yang tepat. Ia tersenyum, gaun malam merahnya menonjolkan lekuk tubuhnya. Seluruh dirinya terlihat sangat cantik dan memesona. Wanita ini benar-benar keluar untuk membuat masalah. Chu Feng meliriknya dengan jijik dan berkata, Nona Su bermurah hati dan anggun. Kalau begitu, silakan Anda berdansa dengan Tuan Huang ini, sebagai permintaan maaf dari kami. Wajah Xuan Yi sedikit kaku. Senyumnya menghilang. Bagaimana mungkin ia berdansa dengan Huang Xiaoxian? Ras apa dia? Ia tahu di dalam hati, pria itu pasti seekor musang. Meskipun kakeknya adalah Raja Binatang dan kekuatannya menakutkan. Tetapi, jika ia sekarang berdansa dengan Huang Xiaoxian, setelah berita itu tersebar, martabat apa yang tersisa baginya? Bagaimanapun, ia adalah menantu dari keluarga Lin. Huang Xiaoxian tersenyum. Ia tidak keberatan berdansa dengan wanita cantik. Ia tidak mengatakan apa-apa. Xuan Yi menolak dan berkata, aku sedang tidak enak badan. Selain itu, nona cantik itulah yang menyinggung Tuan Huang. Aku rasa lebih baik dia yang menemaninya berdansa untuk meminta maaf. Ia menunjuk Ye Qingro, dan masih ingin mengalihkan masalah. Chu Feng mencibir, dan berkata, aku lihat kau berdansa beberapa kali tadi, dan semuanya bagus. Kenapa sekarang kau menolak? Apa kau meremehkan Tuan Huang? Semua orang melihat ke arah mereka, menunjukkan ekspresi aneh. Wajah Xuan Yi sedikit kaku. Ia membenci Chu Feng setengah mati. Ia tidak menyangka Chu Feng bereaksi begitu cepat, dan membuatnya terjebak. Chu Feng melanjutkan, yang disebut hidup berdampingan secara damai tidak datang begitu saja. Orang itu sudah mempermalukanmu, dan kau masih harus tersenyum. Apakah ini sifat alami, atau kau merasa memang harus begitu? Ini sama saja dengan menampar wajah Xuan Yi di depan umum. Tinggal sedikit lagi ia mengatakan bahwa wanita itu memiliki sifat budak. Kau, Xuan Yi sangat marah. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Chu Feng sudah lama tidak menyukai wanita itu. Ia berulang kali mencoba membunuhnya, dan bahkan mengirim orang untuk menyerang orang tuanya. Itu telah menyentuh batas kesabarannya. Hari ini ia masih berani bertingkah. Tidak peduli siapa dia, tentu saja Chu Feng tidak akan berbicara baik-baik.
Jika di tempat lain, ia sudah menyerang. Lin Yeyu datang dari kejauhan, ia menatap Xuan Yi dengan dingin. Ia merasa istrinya hari ini sangat memalukan. Ia benar-benar mencari masalah sendiri. Tuan Chu Feng tidak boleh berkata seperti itu. Integrasi semua ras adalah tren besar. Jangan membawa prasangka pribadi. Seseorang dari pihak penyelenggara maju, dan berkata demikian. Ia tidak takut pada apapun. Menurutnya, bahkan jika Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng, apa bedanya? Apakah ia bisa dibandingkan dengan keturunan Raja Binatang? Apakah ia bisa disamakan dengan menantu keluarga Lin? Chu Feng tersenyum dan berkata, ya, integrasi semua ras adalah hal yang baik. Tetapi sulit bagi segala sesuatu untuk berjalan mulus. Perlu ada periode penyesuaian dan transisi. Aku bisa bicara akrab dengan keturunan Raja Serigala Bulan Perak tadi, dan menjadi teman. Wajar jika aku tidak cocok dengan Tuan Huang ini. Ia sangat tenang, dan juga menahan diri. Ia tidak ingin menyulitkan orang-orang terkait, tetapi ia sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan pria itu. Jadi, ia menyebut keturunan Raja Serigala Bulan Perak untuk menyindir dan mengingatkannya. Benar saja, pria itu sedikit malu. Wajahnya sedikit muram. Ia tidak berani berbicara lagi. Saat ini, banyak orang maju untuk menengahi. Tidak ada yang ingin suasananya menjadi terlalu tegang. Itu tidak baik bagi siapapun, terutama pihak penyelenggara yang meminta maaf kepada Huang Xiaoxian dan membisikkan sesuatu di sana. Selain itu, ada juga orang yang mendekati Chu Feng dan memberitahunya dengan suara pelan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Huang Xiaoxian tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, tapi tetap saja, dia harus minta maaf kepadaku. Ia menunjuk Chu Feng. Meskipun ia tersenyum, ia agak sombong. Dagu lancipnya terangkat. Ia sangat angkuh. Karena, ia sama sekali tidak takut pada siapapun. Setelah menonton film itu dengan cermat, ia sudah menilai kekuatan Chu Feng. Ia memperkirakan Chu Feng tidak sekuat Fajra dan Dewa Bersayap Perak. Yang ia andalkan hanyalah busur besar. Chu Feng mencibir. Ia malas memedulikannya. Ia langsung berbalik. Kau. Wajah Huang Xiaoxian menjadi muram. Ia melangkah maju. Di sampingnya, seseorang membujuk Chu Feng dan berkata, Tuan Chu Feng, kenapa harus begini? Rendahkan sedikit diri Anda. Chu Feng berbalik tak menanggapi, melihat orang yang membujuknya, lalu melirik Huang Xiaoxian. Ia masih sangat menghina. Saat ini, ia tidak menyerang saja sudah bagus. Kalau begitu, biar aku ajari kau. Bagaimana cara meminta maaf padaku? Kata Huang Xiaoxian dengan dingin. Ia mendekat. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa dia akan menyerang? Semua orang menduga akan terjadi masalah besar. Dari awal hingga akhir, beberapa ahli binatang aneh muda lainnya diam. Mereka melihat dengan dingin. Cahaya keemasan di pupil Huang Xiaoxian bersinar terang. Ia langsung mengayunkan tinjunya dan menyerang Chu Feng. Ia membawa kesombongan dan penghinaan. Ia berpikir, apanya Raja Dewa Banteng? Ia bersiap untuk mematahkan tulang Chu Feng dengan satu pukulan. Swoosh! Seorang pria dengan rambut cepak datang. Kulitnya berwarna perunggu. Ia terlihat sangat tangguh. Penampilannya tidak buruk, ia sangat gagah. Ia meraih tangan Huang Xiaoxian. Kakak Yuan. Huang Xiaoxian awalnya ingin marah, tetapi setelah melihat pemuda ini, ia langsung tersenyum meminta maaf, dan menurunkan sikapnya. Pemuda tangguh berkulit perunggu itu menatapnya dengan tenang, dan berkata, tempat apa ini? Kau ingin menyerang di sini? Yuan Feng, dari Gunung Song, bisik seseorang. Dalam sekejap, semua orang menebak latar belakangnya. Yuan Feng seharusnya adalah keturunan kera tua kuil Belantara Agung. Melihat ia menenangkan Huang Xiaoxian segera setelah muncul, orang tahu bahwa identitasnya luar biasa. Kong Sheng, yang selama ini diam, berbicara saat ini, dan melangkah maju. Yuan Feng, kau juga datang. Ia adalah keturunan Raja Merak. Identitasnya luar biasa. Ada banyak orang yang mengerumuninya. Ya, aku baru saja tiba. Yuan Feng mengangguk. Ia melepaskan Huang Xiaoxian, dan berjalan mendekat. Aku ada urusan denganmu, kata Kong Sheng. Urusan apa? Tanya Yuan Feng. Pada saat yang sama, ia melihat ke arah Huang Xiaoxian, dan berkata, di acara seperti ini, sebaiknya jangan biarkan dia bertindak sembarangan. Huang Xiaoxian merasa malu, ia tidak menyerang lagi. Kong Sheng tersenyum dan berkata ini semua masalah kecil. Orang itu benar. Selama proses integrasi semua ras, pasti akan ada gesekan. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita bisa mengurusnya sekali, tapi bisakah kita mengurusnya 2 atau 3 kali? Yuan Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik ke samping oleh Kong Sheng. Huang Xiaoxian tersenyum. Kong Sheng berbicara seperti itu, membuatnya merasa percaya diri. Ia tidak takut masalah menjadi besar. Hati Chu Feng bergetar. Mungkinkah Raja Merak benar-benar keberadaan menakutkan yang mengendalikan Raja Serigala Biru dan Raja Elang? Dan apakah Kong Sheng sudah tahu bahwa ia membunuh Raja Serigala Biru? Jelas sekali, Kong Sheng tidak memiliki niat baik terhadapnya. Ia ingin membiarkan Huang Xiaoxian bertindak. Kakak Yuan Feng, seru Miao Fei dengan manis. Ia berambut pendek, terlihat sangat segar, memesona dan cantik.
Yun Fei, keturunan Raja Macan Tutul Awan, juga melangkah maju dan menyapa Yuan Feng. Yuan Feng, aku ingin menukar beberapa barang dengan serbuk sari dan buah dari pohon Bodi emas, kata Kong Sheng. Apa kau mencariku hanya untuk masalah ini? Yuan Feng terlihat serius dan bertanya, apa yang kau gunakan untuk menukarnya? Pohon Bodi emas di Gunung Song adalah pohon kuno berusia ribuan tahun. Saat ini, itu adalah pohon suci paling berharga. Buah yang dihasilkannya memiliki efek magis dan dapat membuat orang berevolusi dengan cepat. Kong Sheng berkata, meskipun pohon Bodi emas di Gunung Song disebut pohon suci, saat ini tentu belum. Ia perlu waktu untuk pulih secara bertahap. Jangan khawatir, barang yang aku bawa tidak akan kalah dengan serbuk sari dan buahnya saat ini. Yuan Feng bertanya padanya, apa kau ingin menerobos dan menjadi salah satu makhluk tingkat raja? Kong Sheng tersenyum dan berkata, aku dan kau sama. Rupanya Raja Keratua sudah menyiapkan serbuk sari dan buah suci yang dibutuhkan untuk evolusimu. Tidak lama lagi, Gunung Song akan memiliki satu raja lagi. Keduanya mengobrol tanpa menyembunyikan apapun. Banyak orang mendengarnya. Hati mereka sangat terkejut. Buah aneh sangat langka, orang lain sulit untuk menjadi manusia super. Mereka malah memilih-milih, dan ingin menjadi raja binatang. Apakah ini manfaat dari menduduki gunung-gunung terkenal di dunia? Benar-benar membuat orang gila. Buah yang dihasilkan oleh pohon Bodi kuno terlalu sedikit. Aku tidak yakin aku memenuhi syarat untuk menikmatinya. Yuan Feng menggelengkan kepala. Raja Keratua tidak membutuhkan sebanyak itu untuk saat ini. Dia sudah tak tertandingi. Dia pasti akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menerobos. Kong Sheng tersenyum tipis. Orang-orang di sekitar mendengarkan dengan jantung berdebar. Mereka perlahan mengerti. Keturunan Raja Binatang memasuki wilayah manusia untuk mendapatkan pengalaman, memahami berbagai pengetahuan manusia, dan memperluas wawasan mereka. Bagi binatang aneh, banyak aspek manusia yang layak mereka pelajari. Bahkan, dunia fana ini adalah harta karun bagi mereka. Pemahaman tentang sifat manusia dan lainnya, jika mereka bisa menguasainya, keadaan pikiran mereka akan sangat berbeda. Kalau tidak, keberadaan menakutkan seperti Raja Merak dan Keratua bisa menemukan buah aneh yang paling langka, dan membiarkan mereka menerobos sekarang. Raja Binatang memiliki pertimbangan sendiri. Keturunan mereka tidak mengalami baptisan ratusan tahun, dan berbagai kesulitan seperti yang mereka alami. Akumulasi mereka tidak cukup dalam. Mereka ingin keturunan mereka berbaur dengan manusia, menjalani kehidupan di dunia fana, dan melalui masa pasang surut. Banyak orang terkejut. Keturunan Raja Binatang memang diberkati. Mereka ditakdirkan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Jalan di depan sudah diatur. Faktanya, Huang Xiaoxian juga merasa marah. Meskipun ia juga keturunan Raja Binatang, nasib mereka berbeda. Leluhur garis keturunannya baru saja menerobos ke tingkat Raja Binatang. Bagaimana ia bisa memedulikan mereka? Pada saat yang sama, tempat yang mereka tempati tidak dapat dianggap sebagai gunung terkenal di dunia. Mereka hanya merebut gunung yang sedikit terkenal di utara. Pohon-pohon anehnya tidak banyak. Diperkirakan sulit untuk menopang Raja Binatang kedua. Jadi, Huang Xiaoxian kesal. Ada api di hatinya. Ia sudah tidak menyukai Chu Feng. Sekarang ia semakin ingin membunuhnya. Kalian berdua, bicaralah baik-baik. Kalian bisa duduk dan berdiskusi. Seseorang melihat ada yang tidak beres, dan ingin membujuk mereka. Huang Xiaoxian berkata, aku orang yang mudah diajak bicara. Biarkan saja nona cantik ini menemaniku berdansa sebagai permintaan maaf. Ia menunjuk Ye Qingrou. Wajah Ye Qingrou berubah. Sekarang ia juga tahu latar belakang pria ini. Dipaksa menemani siluman musang berdansa, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan setelah itu. Kemudian, Huang Xiaoxian berpuas diri, dan menunjuk Ouyang Qing dan Du Huaijin. Ia berkata, dua orang ini sangat mengganggu. Usir mereka dari sini. Ouyang Qing dan Du Huaijin sangat marah. Mereka berulang kali menjadi sasaran. Chu Feng tentu tahu, ia sengaja menargetkan teman-temannya, tetapi sebenarnya ia ingin mempermalukan Chu Feng. Ia merebut pasangan dansanya, memarahi teman-temannya. Cepat kemari. Huang Xiaoxian mengangkat dagunya, melihat Ye Qingrou. Ia menggunakan kekuatan spiritual, dan ingin memaksanya berjalan mendekat. Kekuatan spiritualnya sangat menakutkan. Banyak orang di sekitar merasa pusing sejenak. Mereka terpengaruh. Apalagi Ye Qingrou yang menjadi sasaran langsung. Wajahnya pucat. Tubuhnya bergoyang. Enyah. Chu Feng berteriak keras. Teriakan itu mengandung auman banteng liar, dan juga mengandung serangan spiritual. Ia dengan paksa memutus kekuatan belenggu spiritual Huang Xiaoxian. Boom! Wajah Huang Xiaoxian menjadi dingin. Ia melayangkan tinjunya, mengeluarkan suara guntur, dan langsung menyerang Chu Feng. Bang! Chu Feng mengangkat tangan. Ia langsung menangkisnya, dan menatapnya dengan dingin. Kalian berdua, jangan begitu. Mundurlah selangkah. Pihak penyelenggara cemas. Banyak orang berlari mendekat, ingin memisahkan mereka. Bertarung di atap. Jangan ganggu orang lain, kata Chu Feng. Ia sudah cukup menahan diri hari ini, tetapi sekarang ia harus menyerang. Hidup dan mati ada di tangan takdir. Huang Xiaoxian tersenyum. Ia sangat santai. Ia tidak menganggap Chu Feng serius, karena ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi.
Dalam sekejap, aula perjamuan menjadi sepi. Semua orang mengikuti ke atap gedung kilin. Tempat di atas sangat luas, cukup bagi keduanya untuk bertarung. Bintang-bintang bersinar. Malam itu lembut. Atap gedung pencakar langit itu sangat sunyi. Meskipun banyak orang berdiri di sana, tidak ada suara bising. Semua orang melihat dari kejauhan. Huang Xiaoxian berdiri di tengah, berteriak pada Chu Feng, cepat kemari dan berlutut. Kekuatan spiritualnya sangat menakutkan. Begitu ia menyerang, ia menggunakan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa. Ia ingin mengendalikan jiwa Chu Feng, membuatnya berlutut di depan umum, dan mempermalukannya. Chu Feng merasakan sakit menusuk di otaknya. Ia sedang menghadapi serangan spiritual. Ia perlahan menggeser kakinya ke depan. Tubuhnya seolah-olah akan membungkuk. Huang Xiaoxian tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat gembira. Ia menikmati perasaan ini, mengendalikan keinginan orang lain, mengendalikan segalanya. Bos! Mata Seribu Li dan Ouyang Qing berwajah pucat. Mereka berteriak keras. Ye Qingro juga merasa sangat cemas. Jika Chu Feng dipermalukan di sini, itu lebih menakutkan daripada membunuhnya. Konsekuensi seperti itu membuatnya merasa tidak nyaman. Chu Feng, teriak Chan Luoyan. Ia ingin membangunkannya. Saat ini, bahkan Jiang Luoshen merasa tidak tega. Meskipun sebelumnya ia ingin memukuli Chu Feng, ia tidak ingin ia dipermalukan di depan binatang aneh. Ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Kong Sheng sangat tenang. Ia berdiri diam. Rambut ungu yang terurai hingga pinggangnya diangkat oleh angin malam. Wajahnya yang tampan tidak menunjukkan riak apapun. Apakah ini baik-baik saja? Bisik Yuan Feng. Selalu ada masa transisi dan penyesuaian. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kong Sheng meliriknya. Banyak orang menghela napas. Adegan ini memang membuat tidak nyaman. Bagaimanapun, orang yang akan dipermalukan itu adalah Chu Feng. Ia adalah manusia. Xuan Yi tersenyum, ia merasa sangat senang dari lubuk hati. Ia akhirnya menunggu hari ini. Ia hampir tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, sangat patuh. Huang Xiaoxian tersenyum. Cahaya keemasan di kedua matanya menjadi semakin terang. Ia merasa bahwa ia dapat mengendalikan hidup dan mati siapapun. Ia menemukan bahwa pinggang Chu Feng tampaknya sedikit lebih rendah. Ia sangat menikmati saat ini. Boom! Namun, saat berikutnya, angin dan guntur meledak. Chu Feng tiba-tiba bergerak. Ia melayangkan tinju, cepat seperti kilat. Sebelumnya, ia menggeser kakinya ke depan hanya untuk mendekat. Membungkuk sedikit adalah untuk mengumpulkan kekuatan untuk melayangkan tinju. Kau! Teriak Huang Xiaoxian terkejut. Ia sama sekali tidak bisa menghindar. Lawannya terlalu cepat. Mencapai kecepatan subsonik, ia hanya bisa dengan cepat merentangkan kedua tangannya untuk menangkis, lalu membalas serangan. Namun, sejak awal ia sudah meremehkan Chu Feng. Setelah menerima pukulan pertama, wajahnya berubah drastis. Krak! Pukulan pertama menghantam. Lengan kanannya langsung patah. Krak! Ketika pukulan kedua Chu Feng mendarat, lengan kirinya juga patah. Ia dipukul hingga bengkok secara tidak wajar. Terdengar suara tulang retak yang mengerikan. Boom! Chu Feng melayangkan pukulan ketiga, menghantam dadanya. Krak! Dada Huang Xiaoxian ambruk. 4 tulang rusuknya patah. Seluruh tubuhnya memuntahkan darah dan terpental. Swoosh! Chu Feng menyusul. Kecepatannya menakutkan. Udara mengeluarkan suara ledakan. Ia langsung menyusul Huang Xiaoxian yang masih di udara. Kemudian ia menendang. Dengan suara berat, ia menyapu tulang rusuk kirinya. Tulang-tulang di sana berderak, dan beberapa tulang rusuk patah. Sampai saat itu, ia baru berhenti. Ia berdiri di sana, tidak bergerak. Baru saat ini, Huang Xiaoxian mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Rasa sakit yang hebat membuatnya sulit untuk menahan. Ia jatuh ke atap dengan suara gedebuk, berguling-guling di lantai. Mulutnya terus memuntahkan busa darah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua melongo. Mereka sedikit tidak percaya. Chu Feng terlalu brutal. Ia benar-benar mengakhiri pertempuran dengan cepat dan bersih. Itu membuat jantung berdebar. Terlalu kasar, terlalu liar. Tapi aku suka. Setelah waktu yang lama, Ouyang Qing berteriak aneh. Orang lain yang mendengar itu, tanpa sadar ingin mengangguk. Mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka merasa sangat puas. Justru karena Chu Feng menyapu bersih Huang Xiaoxian dengan begitu kasar, mereka merasa lega. Sebagai sesama manusia, banyak orang sudah tidak menyukai Huang Xiaoxian. Namun, mereka hanya bisa marah, dan tidak berani mengungkapkan. Sekarang ada yang maju, dan menghajarnya seperti itu. Hati mereka sangat gembira. Beberapa binatang aneh menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Kau pantas mati, teriak Huang Xiaoxian. Ia memang seekor musang. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Setelah Huang Xiaoxian berevolusi, kemampuan ini secara alami menjadi lebih kuat. Namun, ia menderita kekalahan yang menyedihkan seperti itu. Faktanya, Chu Feng mengakui bahwa kekuatan Huang Xiaoxian sangat kuat.
setidaknya berada di atas tingkat ke-8 dari kondisi kebangkitan di akhir zaman. Jika orang lain, pasti sudah terkena. Bahkan Ye Qingro yang begitu kuat pun pernah dikendalikan pikirannya secara tiba-tiba oleh Huang Xiaoxian. Jika Chu Feng tidak menguasai oman banteng liar yang mengandung metode serangan spiritual, ia pasti akan membutuhkan waktu untuk mengalahkannya. Tidak mungkin sebersih dan secepat ini. Bunuh! Teriak Huang Xiaoxian. Ciyi! Sinar cahaya terang tiba-tiba melesat dari tempat Huang Xiaoxian dan menebas ke arah Chu Feng. Astaga, itu pedang terbang! Teriak seseorang kaget. Itu memang pedang pendek, hanya sepanjang telapak tangan. Pedang itu sangat terang dan menusuk mata. Ia menebas ke leher Chu Feng. Tidak hanya Gunung Shu yang memiliki seni mengendalikan pedang, garis keturunan kami juga mahir. Huang Xiaoxian mencibir dalam hati. Ini adalah andalan terbesarnya. Kekuatan spiritual yang kuat memungkinkannya mengendalikan benda untuk membunuh orang. Boom! Namun, penampilan Chu Feng sangat menakutkan. Tangan kirinya membentuk bentuk naga, dan tangan kanannya melakukan bentuk harimau. Jurus pamungkas pertarungan naga dan harimau dari tinju Xingyi langsung meledak. Dang! Kedua tangannya menyerang bersama-sama. Pada saat paling kritis, ia langsung menjepit pedang terbang yang bersinar terang itu. Krak! Ia meremas dengan kedua tangannya. Pertarungan naga dan harimau meledakkan suara ilahi, mengguncang atap. Gaya spiral meledak, dan langsung merobek pedang terbang itu hingga hancur. Bagaimana mungkin? Huang Xiaoxian terkejut. Bahan pedang terbang ini sangat langka, tetapi ia dirobek begitu saja oleh manusia. Detik berikutnya, Chu Feng mendekat. Ia melangkah maju. Krak! Suara tulang retak terdengar.